Tayyib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Meliandari, NIM 1912006, dosen pengampu Zona Lisa Patri MPD, mata kuliah Pengelolaan Kelas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Pengelolaan Kelas, yaitu materi pertama ada kegiatan pengelolaan kelas, materi kedua mengapa lingkungan belajar penting bagi anak dan apa saja model pembelajaran yang dapat digunakan. Yang ketiga, bagaimana menata lingkungan belajar. Materi keempat, persyaratan ruang bermain di PAUD. Yang kelima, model penataan ruangan indoor berdasarkan usia. Materi keenam, bagaimana memilih furnitur dan apa yang diperhatikan dalam menempatkan toilet dan apa yang diperhatikan dalam menempatkan cuci tangan. Baiklah, materi pertama ada kegiatan pengelolaan kelas. Kegiatan pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan keterampilan guru untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Apabila terdapat gangguan dalam proses belajar baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan, maka dalam melaksanakan keterampilan mengolah kelas perlu memperhatikan komponen keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Hal ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Kemudian, apa saja prinsip pengelolaan kelas? Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas seperti yang dikutip dari Mulyasa 2007-91 adalah: yang pertama ada kehangatan dan keantusiasan, yang kedua ada tantangan, yang ketiga bervariasi, yang keempat penekanan pada hal-hal yang positif, yang kelima penanaman disiplin diri. Kemudian tujuan kegiatan pengelolaan kelas menurut Ahmad: yang pertama, mewujudkan kondisi dan situasi kelas, baik secara lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Materi kedua, mengapa lingkungan belajar penting bagi anak dan apa saja model pembelajaran yang dapat digunakan. Lingkungan belajar sangat penting dan berpengaruh untuk anak usia dini, di mana mampu mengembangkan berbagai dimensi perkembangan anak secara optimal. Makin kuat pengaruh lingkungan, maka perubahan yang akan terjadi pada subjek belajar akan semakin tinggi pula. Kemudian, model pembelajaran yang digunakan. Yang pertama ada model sudut. Berikut ini bersumber pada teori pendidikan dan perkembangan Montessori. Metode ini berfokus pada 5 hal. Yang pertama, praktik kehidupan. Yang kedua, pendidikan kesadaran sensori. Yang ketiga, ada seni berbahasa. Yang keempat, matematika dan bentuk geometris. Yang kelima, ada budaya. Kemudian, metode sentra. Dalam metode sentra, anak bebas memilih bermain yang disiapkan dalam satu sentra. Sentra apa saja? Yang pertama ada sentra balok, yang kedua sentra main peran, yang ketiga sentra persiapan, yang keempat sentra imtak, yang kelima sentra bahan alam, yang keenam sentra memasak, dan yang terakhir ada sentra seni. Kemudian yang ketiga ada model area. Model area memfasilitasi kegiatan anak secara individu dan kelompok untuk mengembangkan semua aspek. Aspek apa saja? Yaitu terdiri dari area balok, area imtak, area seni, area keaksaraan, area pasir dan air, area drama, area gerak dan musik, area sains, dan yang terakhir area matematika. Kemudian materi ketiga, bagaimana menata lingkungan belajar. Penataan lingkungan belajar merupakan penataan lingkungan fisik baik di dalam maupun di luar ruangan. Penataan lingkungan termasuk seluruh aksesoris yang digunakan,
baik di dalam maupun di luar ruangan, seperti bentuk dan ukuran ruangan, pola pemasangan lantai, warna dan hiasan dinding, bahan dan ukuran, bentuk, warna, ukuran, jumlah, dan bahan berbagai alat main yang digunakan sesuai dengan perencanaan. Kemudian ada 2 fungsi menata lingkungan belajar anak. Yang pertama adalah mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan desain sesuai dengan perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya. Kedua, mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah. Kemudian, prinsip yang harus diperhatikan dalam penata lingkungan belajar PAUD. Yang pertama, membuat anak merasa nyaman, mendorong anak untuk dapat bereksplorasi, mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya sesuai dengan tahapan perkembangan anak, memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan budaya setempat. Kemudian lingkungan main yang ditata dapat membantu anak memperkirakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan, baik pelaksanaannya atau kelompok atau individu maupun tempat alat main yang dibutuhkan. Kemudian mengembangkan kemandirian, mengembangkan kepercayaan diri anak, mengembangkan keterampilan motorik halus, koordinasi tangan, mata, keterampilan sosial, keaksaraan awal, sains, dan teknologi, kemampuan matematika, serta kemampuan berkomunikasi. Kemudian persyaratan dalam menata lingkungan belajar PAUD. Yang pertama, ruang atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran harus bisa menarik dan mengundang minat anak untuk bermain di situ. Yang kedua, segala sesuatu dan setiap tempat harus mengandung unsur pendidikan, dari warna, cahaya, tanaman, kamar mandi, dapur, pintu gerbang, dan penataan bahan-bahan main ditata dengan nilai-nilai keindahan. Yang ketiga, aman, nyaman, sehat, bebas dari benda-benda yang dapat melukai anak serta binatang-binatang kecil yang berbisa. Yang keempat, menekankan pada berbagai macam media termasuk bahan-bahan alam, bahan daur ulang, dan lain-lainnya. Materi keempat, persyaratan ruang bermain di PAUD. Outdoor atau luar ruangan. Yang pertama, memilih lokasi bermain dengan mempertimbangkan bahaya ketika anak bermain. Yang kedua, meletakkan mainan secara berpisah. Yang ketiga, pemisahan mainan berdasarkan usia. Yang keempat, pengawasan seorang pendidik keamanan sarana bermain di luar. Kemudian indoor dalam ruangan. Yang pertama, keamanan mainan dari sifat fisik dan mekanis dari segala kotoran. Yang kedua, keamanan dari sifat mudah terbakar. Yang ketiga, keamanan dari perubahan bahan tertentu. Kemudian materi kelima, model penataan ruangan indoor berdasarkan usia. Pada usia 0-2 tahun, prasarana ruang bermain menyenangkan dan menarik. Yang B, tersedia karpet dan bantal yang nyaman. Yang ketiga, warna-warni dasar furnitur natural. Yang keempat, memberikan keluasan gerak bagi anak. Kemudian pada usia 3-6 tahun, prasarana dalam ruang bermain harus ditata menarik dan menyenangkan, multifungsi, terbuat dari bahan ringan namun kuat dan tahan lama. Yang B, furnitur perabotan serba mini atau kecil sehingga mudah digunakan oleh anak. Yang C, warna-warna dasar furnitur harus natural. Dan materi yang terakhir adalah bagaimana memilih furnitur dan apa yang diperhatikan dalam menempatkan toilet dan apa yang diperhatikan dalam menempatkan cuci tangan. Yang pertama, meja dan kursi anak disesuaikan dengan ukuran anak, berat maupun ukurannya. Yang kedua, ujung meja dan kursi anak harus berbentuk tumpul. Yang ketiga, loket penyimpanan anak main dan buku setinggi jangkauan anak. Yang keempat, bila anak dari kayu, pilih cat dari bahan yang aman bagi anak. Yang kelima, perhatikan permukaan furnitur kayu. Yang keenam, warna-warna dasar furnitur natural dan satu warna. Kemudian menempatkan toilet. Yang pertama, toilet anak berpisah dengan dewasa. Toilet anak tidak perlu slot, kunci, pintu cukup setengah badan dan dekat pengawasan guru. Yang kedua, harus tersedia sarana pembersih dan pengering tangan.
Yang ketiga, pencahayaan cukup baik dan sirkulasi udara yang baik. Yang keempat, lantai tidak licin dan semua alat di toilet harus selalu terjaga kebersihannya. Kemudian, menempatkan cuci tangan. Harus tersedianya tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan alat pengering. Pelatih kebiasaan anak mencuci tangan setelah bermain, makan, dan sesudah melakukan semua aktivitas yang mereka lakukan pada saat di sekolah. Dilengkapi air yang mengalir, baik penampungan, permukaan halus, dan saluran pembuangan tertutup. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.